Dibiara. Dari kecil tuh kambingnya dibiara. Sampai tuh kambing gede. Ada yang piarain dia, yang suka rawat di kambing, bangsanya bin Abud. Bukan Ba'bud, bin Abud. Iya. Habib Abdullah bin Mahzin dikasih kabar sama bin Abud ini. Karena ada beberapa kambing yang jadi piaraan dia, buat kasih makan. Buat kasih makan buat apa? Tapi ada satu kambing yang dia sayang banget. Enggak dipotong-potong, biar suruh yang lain dipotong. Ini enggak. Kecil sampai besar. Ditanya si Abud, itu kambing bagaimana? Oh, dia dikasih makan Habib. Sampai seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Akhirnya tuh si Abud ini datang ke Habib Keramat. Habib Keramat biasa ya, kalau habis apa namanya subuh dia baca kitab daripada salaf sebelum sholat duha. Habib Keramat tuh dia rohah. Walhasil isi Abud datang. Dia Keramat dibisikin. Abud nggak berani bisikin Habib Keramat. Bilang sama Habib Alwi bahwa kambingnya mati. Kambingnya mati. Habib Alwi bisikin sama Habib Keramat lagi tahu-tahu diam. Nangis sekenceng-kencengnya nangis. Sampai di situ ada Habib Muhammad bin Al-Habib Ali bin Muhammad bin Zahir Haddad, ada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi, ada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar. Banyak aulia-aulia besar itu yang sedang duduk, karena memang Empang Bogor pada zaman itu tempatnya aulia. Tanya Habib, kenapa ya? Kambing mati. Wah, kata Habib yang satu, ana gantiin kambing antum. Baru satu, ana gantiin 1.000. Yang satu 2.000. Yang satu lagi 3.000. Dia bilang, ya, bukan masalah itu, kata Habib. Terus apa? Ya habaibuna al-kiram, ini kambing anak yang kasih rutin, yang lain anak kasih rumput. Dari kecil anak yang tuangin itu susu. Sampai besar, nerawat baik-baik. Udah bagus, udah cakep bulunya, dagingnya udah gede. Belum manfaat, udah mati. Ada takut. Nih, wali Gutub, seorang wali. Aneh takut mati, aneh gak manfaat seperti kambing. Ini nasihatnya Al-Imam Al-Gutub Al-Habib Abdullah bin Mahzin. Seorang wali Gutub takut matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal hasya'u Allah, gak mungkin Allah Ta'ala kasih kepada wali Gutub mati yang seperti itu. Tapi khawatir kambing yang ada urus dari kecil sampai besar bisa mati, nggak manfaat buat orang banyak. Gimana aneh? Nangis saudara. Anda tahu nggak akhir aneh, ajal aneh, keadaan aneh, nangisnya aneh seperti itu. Kita ini diceritain sama Habib Abu Bakar, Habib Ahmad, cerita Habib Abdullah bin Mahzin. Mestinya wajilat qulubuhum. Kata Allah, hati kita ini bergetar, hati kita ini bergerak. Sehingga apa? Sehingga kita pantas mendapatkan cahaya Allah dan cahaya Nabi besar Maulana Muhammad. Jangan kata Habib Abdullah bin Mahzin, dia apa? KBO,
Beliau yang setiap hari diajar la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiap hari diajar, ada kan tuh? Beliau yang diajar la ilaha illallah. Ada ya? Assalamualaikum ada? Ada tuh. La ilaha illallah. Oh bilang, kata Abdullah bin Mas'ud ini si majikan. Bisa baca la ilaha illallah. Tiap tuh majikan ini duduk, la ilaha illallah. Nah tuh, dia berdiri tuh majikan ini, la ilaha illallah. Kullu yawm la ilaha illallah. Kullu yawm zikir. Wah hebat, lebih kalah dari orang-orang. Tapi apa yang terjadi kata Habib Abdullah bin Mas'ud? Pas kucing datang digigit daripada apa? Tuh burung beliau, dia nggak ngucap la ilaha illallah. Dia bilang begitu. Akhirnya dia tidak ngomong apa? La ilaha. Yang dia omongin apa? Inilah yang disebut dengan mati suhul. Jangan sampai kita ini Allahumma sholli itu jeritan. La ilaha illallah jerit-jeritan. Zikir jerit-jeritan. Semua kebaikan kita kerjain. Tapi kalau kita nanti dicabut nyawa, kita nggak bisa mengucap la ilaha illallah. Na'udzubillah min. Jangan sampai begitu. Ada Abdullah bin Mas'ud. Jadikanlah di dalam hati ini Allah. Di dalam pikiran kita Allah. Di dalam langkah kita Allah. Di dalam hidup kita Allah. Di dalam keadaan kita Allah. Sehingga kita pantas setiap waktu yang kita ucapin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah ya rabbil alamin. Tapi semuanya tidak akan terjadi mati tersebut dalam keadaan husnul khatimah. Semuanya itu telah dijelaskan tadi oleh Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Bilbigi, Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maula Dawila. Ini ada bilbiginya soalnya, ilmu bilbiginya nempel di situ ya. Jelas juga yang diucapkan Habib Ahmad Ustaz Mahdi adalah salah satu cara kita berdekatan dengan husnul khatimah, yaitu dengan cara kita ini membersihkan hati kita kepada muallim-muallim kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, agar kita mati dalam keadaan husnul. Ini banyak yang kasarnya tadi dibilang Habib Abu Bakar, ilmu sudah banyak, bisa mau ngapain perlu guru. Ya ini sebab seperti itu, punya hati gak baik, ilmu gurunya itu yang menyebabkan matinya su'ul khatimah. Jadi orang boleh dia, oh anak udah bisa ratib sendiri, maulid sendiri, anak sudah buat bisa baca kitab sendiri, anak sudah buat kebaikan bisa sendiri, nggak perlu guru anak. Nah ini sebab dia nggak perlu guru, akhirnya dia seperti beok yang tadi, dia bisa mengucap kalimat zikrillah, tetapi dikala datang sakaratul maut dia cuma bisa tidak bisa mengucapin kalimat la ilaha na'udzubillah min. Sebab apa? Sebab tidak ada gurunya. Si beliau nggak ada guru, nggak tolongin dia. Bisa bersyukurlah kita sekalian sudah mendapat ilmu-ilmu para habaib kita. Jangan sampai kita pulang hanya sekedar duduk di ini tempat, mendengarkan nasihat, pulang, selesai. Tapi kita pakai baik-baik agar kita jangan sampai seperti beok kata Habib Abdullah bin Mas'ud. Kita dapat ilmu-ilmu kebaikan, tetapi pulang ke rumah tidak kepakai ilmu kebaikan tersebut. Na'udzubillah min. Kita minta Al-Habib Muhammad bin Yahya Al-Idrus untuk membacakan salawat al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi.